isi ya kelasnya. Oke, bagus. Sekarang coba kita sebelum belajar kita berdoa dulu. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Coba ada nggak temannya yang tidak hadir? Hadir semua? Oke. Semuanya pasti punya cita-cita kan? Untuk mewujudkan cita-cita sebagai pelajar kita harus gimana? Belajar dengan baik, dengan giat. Semuanya punya cita-cita kan? Punya? Oke, jadi hari ini kita harus belajar dengan baik dan giat. Pernah nggak terpikir apa yang terjadi pada beras sebelum menjadi nasi di piring kalian? Padi. Yang lain? Oke, misalnya Jauja punya sawah, dia memproduksi padi, dia punya sawah yang luas. Setelah panen dia jual ke warung Gibran. Ya, Bu Gibran punya warung, lalu dia jual ke warung Gibran. Datang Azra beli di warung Gibran. Terus padi yang tadi sudah menjadi beras dibeli oleh Azra, dikonsumsi. Setelah dimasak, dia dikonsumsi jadi nasi. Proses tadi itu merupakan aktivitas ekonomi masyarakat. Mulai dari Jauza yang menanam padi, memproduksi padi yang disebut dengan produksi, atau Jauza berlaku sebagai produsen, dan Gibran yang merupakan penjual disebut distributor, lalu Azra yang membeli beras tadi disebut sebagai konsumen. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenal aktivitas ekonomi masyarakat yang melalui 3 tahap tadi. Apa aja tadi? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelaku produksi disebut apa tadi? Assalamualaikum semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Bagus, sudah sarapan belum? Dari suaranya sepertinya semua sudah sarapan ya, semangat sekali. Sebelum belajar, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat dang 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 ding ding ding, bisa? Bisa. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, yang yang ding ding dong dong dong, ser. Sebelum belajar, coba kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional dulu. Lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air
berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, gerak, berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Tentang Tentang peta. Peta itu merupakan gambaran dunia. Di dunia ini ada banyak sekali makhluk hidup. Contoh makhluk hidup? Hewan, ia tumbuhan. Manusia, itu merupakan makhluk hidup yang ada di dunia. Nah, makhluk hidup ini untuk bertahan hidup butuh makan nggak? Butuh kan? Kalau kita sebagai manusia, makanan pokoknya apa? Nasi, iya betul. Nah, makanan pokok kita itu nasi. Pernah terpikir nggak apa yang terjadi pada nasi yang ada di piring kalian? Pada padi sebelum menjadi nasi di piring kalian? Padi. Ya, padi ditanam. Ya, lalu ada tahapan dalam memproduksi padi sehingga menjadi beras. Misalnya kalau jauh-jauh punya sawah yang luas, dia tanam, dia rawat, lalu dia panen. Lalu dia jual kepada Gibran. Zauza ini punya padi, dia memproduksi padi. Zauza itu disebut sebagai produsen. Setelah itu, Zauza sudah memproduksi padi tadi, sudah berubah jadi beras. Lalu dia jual ke warung Gibran. Nah, di warung Gibran datang Ajra membeli beras, lalu dimasak untuk dikonsumsi. Dari kegiatan ketiga tersebut merupakan siklus ekonomi, mulai dari Zauza sebagai produsen, Gibran sebagai distributor, dan Ajra sebagai konsumen. Siapa yang orang tuanya mungkin punya sawah? Yang pernah ke sawah? Nggak ada? Ada. Oh, pasti tahu kan cara dari menanam padi, merawat, hingga panen lalu menjadi beras. Nah, hari ini kita akan membahas ketiga siklus ekonomi tersebut. Tapi kita belajarnya berkelompok. Tahu kartu puzzle? Tahu? Pernah lihat? Kita hari ini belajar pakai kartu puzzle. Tapi kita belajarnya menggunakan model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw ini merupakan model pembelajaran seperti zigzag. Hari ini kita akan belajar berkelompok. Kelompoknya itu belajar berkelompoknya dengan model pembelajaran jigsaw. Jigsaw ini merupakan model pembelajaran zigzag. Nanti misalnya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 2 orang dari perwakilan dari kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, 2 orang berkunjung ke kelompok 3. Sama seperti kelompok lainnya juga, berkunjung ke kelompok lain. Jadi nanti setiap siswa berpencar. 2 dari kelompok 1 berpencar ke kelompok 2 itu berdiskusi mendalami materi.
Kelompok 1 tadi nama. Siapa yang mau perwakilan berkunjung ke kelompok 2? Dari kelompok 1. Ya, silakan. Dari kelompok 2 siapa yang mau berkunjung? Ya, silakan. Kelompok 3. Dari kelompok 3 coba siapa yang berkunjung ke kelompok 1 dan ke kelompok 2? Silakan. Dari kelompok 3 yang berkunjung ke kelompok 2. Oke, sekarang coba perhatikan. Halo. Oke, nah kelompok ini disebut kelompok ahli. Kelompok 1 merupakan ahli produksi. Kelompok 1. Kelompok 1 mana suaranya? Kurang keras, mana suaranya? Oke, yang kelompok 2 ahli kok distribusi. Kelompok 2 mana suaranya? Oke, bagus. Yang kelompok 3 ahli konsumsi. Mana suara kelompok 3? Ya, setuju sekali. Coba mana suaranya sekali lagi? Oke, bagus. Nah, di sini kakak punya kartu puzzle. Nanti judulnya diisi sesuai nama ahli kelompok masing-masing. Misal, ahli produksi. Di sini diisi produksi sesuai ahli masing-masing. Paham? Sambil disusun, lalu di kelompok ahli kalian silakan berdiskusi tentang materi kalian masing-masing. Lalu di bawahnya ada isian titik-titik kan? Di situ silakan diisi. Kalian isi pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta isikan contohnya. Lalu satukan gambar puzzle-nya. Ini bahan bacaan untuk kelompok ahli produksi. Ini bahan bacaan untuk kelompok ahli distribusi. Dan ini untuk kelompok ahli konsumsi. Silahkan dibaca. Lalu isi pertanyaan yang ada pada kartu puzzle sekaligus susun puzzle-nya. Nanti di belakang kartu puzzle ada perekat, silahkan direkatkan puzzle-nya.
menyisakan kartu puzzle, silahkan dibuka lalu direkatkan puzzle-nya. Gimana, bisa? 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 Kelompok 3? Bisa? Tulis pengertiannya. Oke, kelompok 1 udah ada yang bisa menyusun gambar puzzle-nya? Sudah? Sudah? Sudah ada yang selesai puzzle-nya? Sudah? Coba mana yang kelompok 1? Udah tersusun puzzle-nya? Sudah? Oke, kelompok 1 udah selesai. Coba perhatikan. Angkat ke atas. Halo. Coba diperhatikan ke kelompok 1. Ahli produksi. Coba itu gambar apa? Gambar apa? Coba. Iya, menanam padi itu disebut kegiatan apa? Iya, berproduksi. Contoh. Udah? Coba yang yang distribusi. Angkat, coba itu gambar apa? Dia menjual padi disebut? Oke, distribusi. Betul. Kelompok 3. Coba diangkat. Perlihatkan ke teman kelompok lain. Ada gambar apa? Keluarga yang sedang? Iya, keluarga yang sedang makan disebut kegiatan apa? Ya, disebut konsumsi. Jadi ketiga kegiatan tersebut saling berhubungan. Mulai dari keluarga yang memproduksi padi, lalu dijual, lalu dikonsumsi. Kira-kira paham? Kalau kelompok ahli sudah paham apa ini produksi? Apa produksi? Oke, coba lebih keras. Kedengaran nggak? Halo kelompok 2.
Oke, betul. Kelompok 2. Apa distribusi? Oke, kelompok 3. Apa itu konsumsi? Kegiatan menggunakan atau menghasilkan nilai guna barang. Oke, kira-kira paham nggak kelompok 3? Tahu itu nanti itu pengertiannya. Oke, sudah paham? Kalau pelaku produksi disebut apa? Produsen. Pelakunya disebut produsen. Kegiatannya disebut produksi. Paham kira-kira? Kelompok produksi pelakunya disebut? Oke, kalau kelompok distribusi pelakunya disebut? Coba lebih keras. Distributor. Kalau yang konsumsi pelakunya disebut? Konsumen. Oke, sekarang silakan kembali ke kelompok masing-masing. Kelompok apa tadi? Balongan bahasanya. Sekarang dalam satu kelompok sudah ada ahli masing-masing. Kelompok 1 sudah ada ahli produksi. Kelompok ada ahli konsumsi, ada ahli distribusi. Oke, dalam satu kelompok sudah ada 3 ahli yang berbeda. Sama dengan kelompok ini. Siapa ahli produksi? Ya, konsumsi. Distribusi dalam berarti dalam satu kelompok itu kalian sudah bergabung dari ahli-ahli tadi sudah bergabung menjadi satu kelompok. Sekarang yang ahli produksi silakan jelaskan kepada temannya apa itu produksi, contohnya. Silakan berdiri. Kelompok ahli tadi. Oh, iya. Oke. Yang lain, kalau ahli yang lain silakan dengarkan. Kegiatan menghasil atau menambah nilai. Contohnya kopi mengubah gandum menjadi roti. Petani menanam dan memanen padi. Oke, lanjut distribusi. Oke, bisa paham? Ahli produksi paham? Udah paham distribusi? Konsumsi silakan. Oke, contohnya. Oke, bagus. Setelah yang kelompok 2 mana tadi ahli produksi? Ahli produksi. Irfan silakan baca. Pengertian produksi. Yang lain dengarkan, biar tahu. Kedengaran nggak suara Irfan? Irfan yang lebih keras. Oke, dengar nggak? Ahli distribusi tadi mana?
bagian distribusi. Oke. Konsumsi? Konsumsi? Oh iya, silakan dibaca. Gunakan. Oke. Contohnya? Contohnya? Beli? Baju. Oke, kelompok 3, ahli produksi, silakan. Kegiatan menghasilkan atau menambah nilai. Contohnya? Kopi mengubah lanjut menjadi roti ketan menanam memanen padi. Oke, kelompok ahli distribusi. Oke, ahli konsumsi. Kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang. Contoh, adik membeli baju di toko, ayah dan anaknya makan di luar. Kira-kira sampai sini paham nggak itu pengertian produksi? Distribusi? Konsumsi? Oke, kalau kasih contoh, misalnya ada seorang penjahit sedang menjahit pakaian. Kegiatan itu disebut kegiatan ekonomi bagian apa? Produksi, betul. Kalau seorang yang sedang membeli baju disebut iya, konsumsi. Kalau kurir sedang mengantar paket disebut iya. Berarti sudah paham apa yang tidak dipahami? Sudah paham? Lanjut soal. Oke. Ini soal sudah. Silahkan diisi soalnya untuk pilihan ganda, ingkari jawaban yang benar.
jawabannya singkat aja ya. Misalnya jawabannya singkat. Bisa? Iya. Yang sudah selesai silakan diantarkan. Udah? Udah, mana tadi bahasa Inggris?
Sepuluh orang pertama ya. 10 orang pertama. Jangan dimakan di gelas, jangan dimakan di gelas. Kak, siap. Kak. Enggak. Jangan dimakan di gelas. Sudah semua? Sudah? Sudah, halo. Pelajaran kita tadi udah paham belum? Udah paham semua? Ada pertanyaan? Beneran? Kakak atau kakak yang nanya? Baik. Berarti udah paham semua? Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sekian pembelajaran kita. Maka tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.